Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang masih dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali bacaan tentang adab-adab seseorang yang menjadi penuntut ilmu Al-Quran atau hamalatul Quran. Hadis yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi bayani adabi hamalatil Quran. Beliau mengatakan, kita baca dulu kitabnya ya. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharibi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam dadanya sesuatu pun dari Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang hancur atau rumah yang rusak, rumah yang roboh. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ini hadis kita yang sekarang. Baik. Kita mulai mempelajari hadis ini. Pertama, perawinya adalah Abdullah bin Abbas atau yang biasa disebut dengan Ibnu Abbas. Ya. Kita berkenalan dulu sedikit dengan Abdullah bin Abbas. Nah, ini seorang sahabat yang istimewa. Nama beliau adalah Abul Abbas Abdullah bin Abbas Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi. Jadi beliau nasabnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek, yaitu Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abbas dengan Nabi satu kakek. Artinya mereka saudara sepupu.
Karena Al-Abbas adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama beliau adalah Abul Abbas, Abdullah ibn al-Abbas, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim. Al-Qurashi, Al-Hashimi. Jadi ayahnya bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sedangkan ibunya bernama Ummul Fadl, Lubabah bintul Harith ibni Hazan Al-Hilaliyah. Ummul Fadl, Lubabah bintul Harith. Ummul Fadl, Lubabah bintul Harith. Jaib. Ini nama. Sedangkan kelahiran beliau lahir di 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Atau tahun ke berapa? Tahun ke-10 dari kenabian. Ya. Tahun ke-10 dari kenabian. Jadi ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau baru berusia 3 tahun. Sehingga ketika Nabi wafat berarti beliau berusia kurang lebih 13 tahun. 13 tahun usianya ketika Nabi wafat. Jadi masih sangat kecil. Dan beliau memiliki gelar adalah Habrul Ummah. Habru al-Ummah. Apa artinya Habrul Ummah? Habru artinya tinta. Tintanya umat. Kenapa dijuluki tinta? Karena ilmunya yang sangat luas. Ilmunya sangat luas. Beliau adalah seorang ahli tafsir, ahli fiqih, ahli hadis. Dan juga perawi atau periwayat hadis yang termasuk dalam kelompok sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain beliau meriwayatkan hadis dari Nabi secara langsung, beliau juga belajar hadis kepada sahabat-sahabat yang lain, sahabat senior, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Sufyan, Abu Dzar, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi beliau selain meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga meriwayatkan hadis dari para sahabat yang lain. Baik itu sahabat yang senior-senior, Abu Bakar, Umar dan seterusnya, atau sahabat yang lainnya. Baik itu dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ini tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Tentang keutamaan beliau, pertama, keutamaan beliau adalah beliau sering diberikan wejangan secara pribadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ibunya Al-Abbas, jadi Abdullah bin Abbas ini punya hubungan dengan Nabi
dari garis ayah dan juga dari garis ibu. Dari garis ayah, ayahnya dengan ayah Nabi saudara. Sedangkan dari garis ibu, ibunya dan salah seorang istri Nabi juga saudara. Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith itu istri Nabi. Ummul Fadli bintul Harith itu istrinya Al-Abbas dan itu ibunya Abdullah. Ya, jadi dari sisi bapak, dari garis bapak beliau punya hubungan dengan Nabi. Dari sisi ibu juga punya hubungan dengan istri Nabi. Ya, makanya beliau ini sering ke rumah bibinya, Zainab bintul Harith. Ya, dan disitulah beliau sering bertemu dengan Nabi secara pribadi. Ya. Selain bertemu dengan para sahabat yang lain. Jadi beliau sering diberikan wejangan secara pribadi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan yang kedua, beliau mendapatkan doa khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau masih anak-anak, ya, atau memang masih anak-anak ketika ditinggalkan oleh Nabi, beliau diberikan doa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya apa? Berbunyi, Rasulullah bersabda, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kefakihan di dalam agama dan berikan dia ilmu tentang tafsir, ya, tentang ta'wil Quran atau tafsir Al-Quran. Ya, jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk Abdullah ibn Abbas secara khusus, ya. Walaupun doa ini bisa saja dijadikan sebagai doa oleh kita, tapi kisah doa ini diajarkan oleh Nabi kepada beliau, ya, adalah ketika beliau mengkhususkan doa ini kepada Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi doanya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada anak ini kefakihan pada agama dan ilmu yang luas tentang ta'wil atau tentang tafsir. Ya. Makanya dari doa Nabi inilah beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak sehingga dijuluki Habrul Ummah. Ya. Karena ilmunya yang sangat luas dalam agama, khususnya dalam bidang tafsir. Kemudian keutamaan yang ketiga, beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi yang diakui kepakarannya dalam masalah tafsir. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, orang yang paling paham tentang Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi ini keutamaan beliau yang ketiga. Tentu keutamaan yang lain banyak, tapi ini diantaranya. Ya. Beliau adalah pakar di bidang tafsir Al-Quran. Sampai-sampai diakui oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Padahal Abdullah bin Mas'ud juga salah seorang pakar tafsir. Ya. Salah seorang pakar tafsir. Jadi kalau pakar yang mengatakan bahwa dia adalah pakar, berarti itu memang betul-betul pakar. Ya. Jadi orang alim dikatakan alim, kalau yang mengatakannya alim itu alim. Ya. Paham? Ya. Jadi orang alim dikatakan alim, kalau yang memberikan dia gelar alim itu orang alim juga. Ya. Jadi sama-sama alim. Jadi saling mengakui, yaitu berarti memang sudah alim. Ya, sudah sama-sama alim. Jadi kalau sama-sama alim saling mengakui berarti memang betul-betul alim. Ya. Tapi kalau yang mengakui dia sebagai orang alim itu orang yang bukan alim, ya berarti diragukan kealimannya. Ya. Orang yang memberikan dia pakar apa? Misalnya orang yang menganggap dia alim itu orang yang tidak pernah belajar misalnya. Ya.
Berarti tidak diakui, ya, karena yang memberikan dia gelar itu orang yang tidak tahu. Misalnya kita orang bilang si fulan alim. Maka si fulan itu diragukan kealimannya. Kenapa? Karena kita orang juga bukan orang alim. Ya. Kita orang tidak tahu itu kaidah-kaidah kealiman itu. Ya, belum sampai di situ. Ya, baru kita bilang ini dia orang alim. Jangan dulu. Ya. Nah, tapi kalau orang alim yang bilang dia alim, nah itu memang betul-betul. Ya, berarti sudah betul-betul alim. Ya, sama dengan ini. Ya. Abdullah bin Abbas seorang pakar di bidang tafsir, tapi dia mengatakan Abdullah bin Mas'ud salah seorang pakar di bidang tafsir dan qiraat, ya. Dan beliaulah yang mengatakan Abdullah bin Abbas orang yang paling paham tentang Al-Qur'an. Nah, jadi sudah tidak diragukan lagi kepakarannya. Nah, ini diantara keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, di samping keutamaan-keutamaan yang lain. Ya. Dan beliau wafat, ada yang menyebutkan pada tahun ke-68 Hijriyah. Ya. Sebagian lagi mengatakan tahun ke-65 Hijriyah. Ya, jadi tahun ke-65 Hijriah minimal, kalau kita ambil pendapat yang paling sedikit, berarti 65 tambah 3. Ya, berarti usia beliau 68 tahun. Jadi ketika beliau meninggal, usia beliau 68 tahun. Nah, inilah sedikit tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian hadisnya, kita masuk ke hadisnya, di mana di sini disebutkan orang yang tidak memiliki di dalam dadanya, ya, sesuatu pun dari Al-Quran, maka dia seperti rumah yang roboh. Ya. Nah, di sini dari sisi sanadnya dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Beliau mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab tentang pahala Al-Quran. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ya. Dan di dalam sanadnya, di dalam silsilah periwayatannya, ada seorang yang bernama Qabus bin Abi Dhubyan atau Dhubyan. Ya, Qabus bin Abi Dhubyan.
Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa orang yang bernama Qabus ini predikatnya atau tingkatan periwayatannya disebutkan fihi lin. Fihi layyin atau lin. Dia punya layyin. Kelayinan itu artinya kelemahan. Lin artinya lemah atau ya dhaif. Ya, fihi lin. Ya, jadi hadisnya ini hadis yang fihi layyin. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ad-Darimi, hadis ini berasal dari Ibnu Mas'ud, tapi secara mauquf. Ya, mauquf kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini kata para ulama tentang sanad hadis ini. Walaupun disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis hasan dan sahih. Ya. Dan dicantumkan perkataan Imam At-Tirmidzi itu oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Dan sekali lagi hadis-hadis yang disebutkan dari hadis yang keberapa sebelumnya, ketiga dari ini ya. Nah, itu rata-rata hadisnya adalah hadis yang di dalam periwayatannya ada titik lemahnya. Ya, ada titik lemahnya. Namun kita harus ingat kembali kaidah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimah beliau adalah bahwa pendapat sebagian para ulama mengatakan bahwa dibolehkan berhujjah dengan hadis yang lemah dalam masalah-masalah fadail al-a'mal. Dalam masalah-masalah motivasi untuk beramal. Atau dalam masalah-masalah keutamaan amalan-amalan yang soleh. Ini kaidah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Sehingga beliau mencantumkan hadis-hadis yang secara sanad memiliki titik-titik. Istilah sekarang itu titik-titik kritik. Titik-titik dia bisa dikritik. Ya. Tetapi kritikan-kritikan yang diberikan kepada sanadnya ini masih bisa ditoleransi. Kenapa? Karena kritikan-kritikan itu tidak sampai mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis palsu atau hadis yang dusta dan lain sebagainya. Jadi kelemahannya tidak terlalu lemah. Sehingga hadis-hadis yang tidak terlalu lemah dalam pendapat para ulama masih bisa saling menopang antara satu dengan yang lain. Terutama dalam masalah motivasi untuk beramal. Itu dari sisi sanad. Kemudian dari sisi makna. Dari sisi matan. Dalam hadis ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengumpamakan atau memperumpamakan. Karena sudah kita sebutkan sebelumnya, Al-Quran dan juga hadis sering memberikan kita penjelasan terhadap sesuatu masalah dengan perumpamaan. Karena memberikan perumpamaan itu lebih cepat dipahami oleh orang yang mendengarkan. Kalau kita jelaskan secara teoritis, kadang orang tidak paham secara teori, tapi kalau dibuatkan perumpamaan atau contoh, maka itu lebih cepat untuk dipahami. Sebagaimana disebutkan dalam dalam adagium Arab bahwa mereka mengatakan bil mithali yattadhihu al maqal.
dengan contoh-contoh yang diberikan, maka perkataan bisa menjadi lebih jelas. Jadi kalau kita mengajar, kita berceramah dan lain sebagainya, untuk memahamkan orang tentang sesuatu, kita disarankan untuk memberikan contoh-contoh yang cepat dipahami oleh para pendengar. Nah, begitu juga di dalam Al-Quran banyak perumpamaan-perumpamaan. Banyak perumpamaan. Seperti apa? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, dan seterusnya. Tentang permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis. Nah, ini contoh dalam hadis ini Rasulullah SAW mempperumpamakan orang dengan rumah. Ya. Orang dengan rumah. Ya. Kenapa bisa diumpamakan antara manusia dan rumah? Manusia yang bagaimana dan rumah yang bagaimana? Ya. Jadi manusia itu kan punya jasad, ya, seperti rumah punya fisik, ya, sama-sama punya fisik. Ya. Dan fisik ini dia bernilai kalau dia punya isi, ya kan? Kalau dia punya isi, atau nilainya akan menjadi lebih mahal kalau dia punya isi. Ya, seperti rumah, kita bangun rumah, kemudian antara rumah kosong dan rumah yang berisi, ya, itu lebih mahal rumah yang berisi. Misalnya perabotnya bagus-bagus, ya. Kemudian perlengkapan tidur, perlengkapan dapur, ya, dan lain sebagainya itu banyak di situ. Artinya lengkap. Dia lebih mahal daripada rumah yang kosong. Nah, begitu juga ibaratnya manusia. Manusia ini punya fisik. Ya. Dan manusia ini bisa menjadi bernilai kalau dia punya isi. Ya. Dan nilainya nilai seorang manusia. Ya. Itu dilihat dari isinya itu apa. Bukan isi perutnya, tapi isi otaknya atau isi hatinya. Ya. Maka orang yang punya isi hati yang baik, dia akan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada orang yang isi hatinya jelek. Ya, seperti rumah. Rumah yang punya isi barang-barang mewah akan lebih baik daripada rumah yang diisi dengan sampah misalnya. Ya. Ada rumah, tapi diisi sampah di situ. Ya. Dibandingkan rumah yang isinya barang-barang yang bagus, ya, apalagi barang mewah, mahal-mahal. Nah, itu tentu tidak, walaupun dia sama-sama rumah. Ya. Tapi orang akan menilai yang berisi sampah itu nilainya lebih rendah daripada yang bernilai yang berisi barang-barang yang bagus. Nah, begitu juga manusia misalnya. Manusia kalau isi hatinya bagus, ya, maka orang akan melihat dia sebagai orang yang baik. Tapi kalau isi hatinya buruk, ya, penuh dengan hal-hal yang negatif, ya, maka dia akan cenderung dipandang orang sebagai orang yang negatif. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Jadi dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, kalau dia baik maka baik seluruh tubuhnya, dan kalau dia tidak baik maka tidak baik seluruh tubuhnya. Ya. Nah, untuk mengisi fisik manusia supaya jadi baik itu, salah satu yang terbaik adalah ketika diisi dengan Al-Quran. Jadi orang yang memiliki Al-Quran, ya, artinya dalam
dalam dirinya, dalam hatinya tertanam nilai-nilai Al-Quran. Ya, jadi dia belajar Al-Quran, dia hafalkan, dan dia tahu kandungannya. Dan dia melaksanakan nilai-nilainya. Ya, berupa akhlak, sopan santun, dan lain sebagainya. Artinya dia bisa, dia bisa mewujudkan nilai-nilai Al-Quran dalam dirinya itu tentu akan dipandang orang sebagai orang yang bernilai atau dihormati dalam bahasa lain. Ya. Nah, sebaliknya ini, kalau orang yang sama sekali tidak ada Al-Quran dalam dirinya, ya, baik bacaannya atau hafalannya atau nilai-nilainya tidak ada dalam dirinya, itu tidak ada nilai-nilai Al-Quran, maka dia seperti rumah yang sudah rusak itu. Kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak, rumah yang roboh. Ya. Kenapa? Karena nilainya menjadi rendah. Ya. Nilainya menjadi rendah. Jadi ini perumpamaan. Ya. Jadi memperumpamakan antara orang yang tidak punya Al-Quran dan rumah yang roboh. Ya. Karena orang kalau tidak punya Al-Quran, itu apa yang apa yang kita bisa ambil dari orang itu? Ya. Apalagi kalau dia mengaku beriman, ya. Kalau dia mengaku beriman, dia mengaku sebagai seorang Muslim, tapi sama sekali tidak ada Al-Quran. Ya. Dan orang Muslim itu paling tidak ada 4 surat Al-Quran dalam dirinya. Ya. Pertama Al-Fatihah, ya. Qulhu dan Qul yang 3. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu minimal seorang Muslim pasti punya surat tersebut. Ya. Tapi kalau 4 surat itu juga tidak tahu, itu berarti sudah keterlaluan. Ya, itu yang disebut dengan rumah yang rusak. Ya. Kalau sampai Al-Fatihah tidak hafal, Qul huwallahu ahad tidak hafal, ya, An-Nas dan Al-Falaq tidak tahu, ya, maka itulah yang disebut dengan laisa fi jawfi syai'un. Ya, tidak ada satu pun dalam dirinya itu ayat Al-Quran. Maka itulah yang disebut di sini dengan orang yang seperti rumah yang rubuh. Ya. Rumah yang tidak bisa lagi dimanfaatkan. Ya. Rumah yang tidak bisa lagi dijadikan sebagai tempat untuk berteduh. Ya. Dan kalau dijual pun tidak laku. Rumah yang roboh dijual tentu tidak ada yang mau beli. Ya. Kecuali orang cuma beli tanahnya saja. Tapi rumahnya sudah tidak punya harga lagi. Ya, tidak punya harga lagi. Nah, begitu juga orang yang sama sekali tidak punya ayat Al-Quran dalam dirinya. Ya, sampai Al-Fatihah pun tidak punya. Ya. Surah Qul yang 3 juga tidak punya. Itu berarti sama sekali apa yang diharapkan dari orang seperti itu. Ya, waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini perumpamaannya. Ya, sehingga jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi orang yang bernilai di mata Allah Azza wa Jalla, maka kita harus punya Al-Quran. Ya. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Al-Fatihah pun tidak punya, itu na'udzubillahi min dzalik. Padahal Al-Fatihah itu surah yang kita baca setiap hari ketika sholat. Ya. Jadi kalau orang Al-Fatihah pun tidak punya, ya, kemungkinan besar dia tidak sholat. Ya. Kalau Al-Fatihah pun dia tidak hafal, kemungkinan besar dia tidak sholat. Karena sholat itu kan pakai Al-Fatihah. Ya. Kalau Al-Fatihah saja tidak punya, bagaimana caranya sholat? Ya. Nah, ini karena itu orang yang Muslim kemudian tidak sholat, ya, itu mau diapakan? Ya. Di dalam pandangan syariat itu tidak bisa lagi ditoleransi.
Makanya orang seperti itulah yang disebut dengan orang yang seperti rumah yang roboh atau rumah yang rusak. Nah, inilah penjelasan singkat. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita paham, menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita punya Al-Qur'an dalam diri kita. Ya, baik itu bacaannya, kita tahu baca, kita tahu apalagi kalau kita punya hafalan, apalagi kalau kita punya pemahaman, penghayatan, dan kita punya amalan-amalan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, maka itu akan semakin mahal. Ya. Sama seperti rumah yang kalau dia bagus, kemudian diisi dengan barang-barang yang bagus, ya, barang-barang yang indah, ya, perhiasan yang indah, atau perabot yang mewah dan sebagainya, maka rumah itu akan menjadi rumah yang mahal. Ya. Tapi kalau sebaliknya rumah itu tidak dirawat, ya, barang-barangnya berantakan, ya, tidak bersih, ya, bahkan mungkin sudah rubuh sana sini, atapnya sudah bocor-bocor, ya, dindingnya sudah mulai retak-retak, ya, apalagi sampai daun pintunya sudah tidak ada, lama-lama tidak bernilai. Kalau dijual pun tidak ada orang yang mau membeli. Ya, karena orang beli rumah tujuannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk berteduh, untuk tinggal. Tapi kalau rumahnya sudah tidak bisa ditinggali, maka tujuan membeli rumahnya tidak tercapai, maka orang tidak mau beli rumahnya. Ya, begitu juga orang yang disebutkan oleh hadis ini, orang yang tidak punya Al-Quran sama sekali. Ya. Tidak bisa kita harapkan apa-apa dari situ. Ya. Baik. Faedah hadis yang kita baca pertama, yang dimaksudkan hadis ini adalah orang yang tidak hafal sedikit pun dari Al-Quran. Dan ini kalau orang Muslim, insya Allah sebagian besar. Ya. Insya Allah sebagian besar punya hafalan Al-Quran. Minimal Al-Fatihah. Ya, minimal Al-Fatihah. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini, orang yang sama sekali tidak punya Al-Quran. Baik Al-Fatihah pun sudah tidak punya sama sekali. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, maksud dari perumpamaan ini adalah orang yang tidak punya Al-Quran, ya, dia tidak memiliki nilai-nilai yang baik. Ya. Dan juga tidak akan merasakan ketenangan. Karena tidak ada pegangannya. Ya. Tidak ada pegangannya. Ya, seperti rumah yang roboh itu. Orang yang masuk ke sana, orang yang tinggal di situ pasti tidak tenang. Ya. Mau tidur, khawatir. Apalagi dinding sudah retak-retak, kemudian atap sudah bocor-bocor. Ketika hujan, orang yang di dalamnya khawatir akan basah. Ya. Dan ketika gempa, khawatir akan rubuh. Jadi tidak tenang. Hidupnya jadi tidak tenang. Nah, begitu juga orang yang tidak punya Al-Quran sama sekali, nanti ketika dia punya masalah, dia mau kembali kepada siapa? Dia mau berdoa kepada Allah, dia tidak tahu caranya. Ya. Dia mau sholat, dia tidak tahu bacaannya. Bacaan Al-Fatihah pun tidak tahu. Jadi ketika dia mau sholat, dia bingung. Seperti apa orang sholat, bagaimana caranya. Ya. Maka ini merupakan musibah yang paling besar. Sehingga wajib kita belajar Al-Quran. Kemudian manfaat yang ketiga, hadis ini berisi motivasi, ya, untuk mempelajari Al-Quran. Motivasi untuk mempelajari Al-Quran. Baik mempelajari bacaannya, atau berusaha menghafalkannya, ya, atau mempelajari juga kandungan-kandungan dan isinya, apalagi sampai mempelajari tafsirannya, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan
dengan Al-Quran. Jadi sekaligus motivasi. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bernilai. Ya. Tidak menjadi orang yang seperti rumah rubuh. Tapi kita ingin menjadi orang yang seperti rumah yang bagus, yang berdiri dengan tegak, berdiri dengan kuat, dan memiliki nilai yang mahal. Ya. Punya isi yang bagus, punya kebaikan-kebaikan. Dan orang yang tinggal di rumah tersebut menjadi tenang. Sama dengan kita, kalau kita punya Al-Quran, dan kita memahami Al-Quran, orang yang dekat dengan kita jadi senang. Ya. Apalagi kalau kita sampai memahami dengan dalam Al-Quran, orang yang dekat dengan kita itu senang dia. Karena apa? Karena dia bisa bertanya. Kalau dia tidak tahu hukum ini, dia bisa bertanya kepada orang tersebut. Ya. Ada orang yang bisa dijadikan sebagai contoh. Ya. Maka orang yang dekat dengan orang yang punya Al-Quran, mereka itu tidak merasa khawatir. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, orang yang memiliki Al-Quran pasti memiliki kebaikan yang sangat banyak. Ya. Atau dia punya nilai. Jadi bukan cuma fisik. Ya, kalau cuma fisik, badan. Ya. Kalau manusia itu cuma fisiknya saja, badannya saja. Ya. Jadi sama seperti makhluk yang lain. Manusia itu bisa menjadi mulia karena isi hatinya. Ya, kalau isi hatinya Al-Quran, ya, syariat Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menjadi orang yang terpandang. Sebagaimana sahabat-sahabat yang memiliki Al-Quran, seperti Ibnu Abbas, itu menjadi tokoh. Ya, padahal usianya masih lagi bahasa kita. Masih lagi dia punya umur. Ya, bayangkan ketika Rasulullah wafat, beliau masih berusia 13 tahun. Ya. 13 tahun usianya. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau berusia berapa tahun? Ya, sekitar 15-16 tahun. Masih belasan tahun usianya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Tapi beliau menjadi penasehat khalifah. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini penasehat khalifah pada zaman Umar bin Khattab. Padahal dia masih remaja usianya. Ya, masih sangat muda. Ya. Kenapa bisa diangkat jadi penasehat khalifah? Ya. Karena dia isi di dalam dirinya itu apa? Ya, isi dalam dirinya Abdullah bin Abbas adalah Al-Quran. Ya. Karena didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di samping didoakan, beliau juga belajar yang giat. Ya. Beliau adalah seorang yang sangat rajin belajar. Ya. Baik kepada Rasulullah, atau kepada ayahnya Al-Abbas, kepada bibinya, ya. Kepada semua para sahabat, Umar bin Khattab, bahkan kepada saudara sepupunya yang lain, Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib kan sepupunya juga. Ya. Karena Al-Abbas dan Abu Thalib, ayahnya Ali adalah saudara. Jadi dia belajar baik kepada orang Muhajirin, beliau juga belajar kepada orang Ansar. Dia sangat rajin. Karena itu kualitasnya, walaupun usianya masih sangat muda, tapi kualitasnya sudah sama dengan orang yang dewasa. Bahkan sama dengan orang yang masuk Islam yang sudah lama. Kenapa? Karena isinya. Jadi orang itu dilihat dari isinya. Walaupun masih muda, tapi kalau isinya adalah ilmu yang sangat luas, apalagi ilmunya tentang Al-Quran, maka dia menjadi orang yang akan dijadikan sebagai contoh dan teladan oleh umat manusia. Dan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah hadis yang
pertama yang bisa kita jelaskan pada malam hari ini, sekali lagi tentang keutamaan membaca, keutamaan mempelajari, dan keutamaan menghafalkan Al-Quran. Ya. Jadi sekali lagi orang yang punya Al-Quran seperti rumah yang indah, berisi barang-barang yang berharga. Ya. Sebaliknya orang yang tidak punya Al-Quran ibaratnya seperti rumah yang rubuh, rusak, yang tidak bisa lagi dimanfaatkan. Ya. Nah itulah makna hadisnya. Kemudian hadis yang selanjutnya. Sudah Isya. Atau kita cukupkan dengan hadis ini dulu. InsyaAllah kita lanjut dengan hadis selanjutnya di pekan yang akan datang. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.